Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Siti Maryam, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Depok. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Segitiga restitusi dilakukan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan tanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dibuat berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan tindakannya dengan keyakinan yang salah. Berikut ini merupakan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Tokoh pemeran pada video ini adalah fiktif dan kasus merupakan settingan sebagai referensi penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, siswa sering datang terlambat. Saat guru sedang membuka pelajaran, terlihat siswa bernama Abiu baru masuk kelas dengan tergesa-gesa. Raut wajahnya lesu dan kurang bersemangat. Dan ini bukan pertama kalinya Abiu datang terlambat ke sekolah. Setelah jam pelajaran selesai, Bu Sima yang merupakan wali kelas Abiu memanggilnya ke kantor dan terjadilah percakapan sebagai berikut. Selamat siang Abiu. Selamat siang Bu. Abi sehat? Sehat Bu. Gak sakit kan? Enggak Bu. Abi tahu nggak kenapa Bu Sima panggil ke kantor? Enggak Bu. Nggak tahu ya? Iya. Oke, tadi pas pelajaran Bu Sima di jam pertama, Abi telat ya masuk kelas? Iya Bu. Perasaan Bu Sima perhatikan beberapa hari ini, Abi udah berapa kali deh terlambat ke sekolah? Iya Bu. Berapa kali nih yang Abi ingat terlambat ke sekolah? Sudah 3 kali Bu. Sudah 3 kali? Iya. Menurut Abi, hadir terlambat ke sekolah itu suatu kesalahan atau bukan? Kesalahan Bu. Kesalahan, oke. Gini ya Bi, yang namanya manusia itu nggak apa-apa berbuat kesalahan. Bahkan ketika kamu terlambat ke sekolah, Bu Sima juga pernah dulu waktu masih kecil, waktu masih zaman seperti kamu pernah terlambat ke sekolah. Cuma Bu Sima penasaran deh, kenapa sih Abi kok bisa terlambat ke sekolah? Karena saya sering begadang Bu dan main game sampai malam. Oh, main game. Pasti seru banget ya main game itu ya, sampai kamu lupa waktu dan akhirnya telat deh. Iya Bu. Oke, menurut kamu ini sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Enggak Bu. Enggak. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar sama Abi? Kedisiplinan Bu. Kedisiplinan? Iya Bu. Oke, bagus. Menurut Abi, disiplin itu penting nggak buat Abi? Penting Bu, karena disiplin melatih kita untuk menghargai waktu. Betul, disiplin itu betul sekali ya Bi. Dengan disiplin kita bisa belajar menghargai waktu. Dengan kita belajar menghargai waktu, kita juga bisa belajar menghargai orang lain. Iya Bu, saya minta maaf karena sering datang terlambat ke sekolah. Iya, nggak apa-apa. Dengan kamu berani meminta maaf itu udah luar biasa.
Itu perbuatan yang sangat baik. Tapi gini, Bu Sima mau nanya, kira-kira Abi punya solusi nggak? Gimana nih caranya biar Abi tetap bisa main game, tapi Abi juga tidak terlambat datang ke sekolah? Nanti saya coba atur waktu saya ya Bu. Setelah saya selesai belajar baru saya main game. Setelah itu saya juga nggak mau lagi tidur malam-malam. Oke, berarti kamu mencoba mengatur waktu ya. Mulai kapan Abi mengatur waktunya? Mulai malam ini Bu. Malam ini. Oke, berarti Abi udah punya solusinya ya, bahwa Abi akan mencoba mengatur waktu. Bu Sima juga akan coba kerjasama dengan orang tuanya Abi, biar Abi nggak terlambat lagi datang ke sekolah. Oke? Oke Bu. Oke, terima kasih ya Abi. Oke, silakan kembali ke kelas ya. Kasus kedua, siswa berkata kasar terhadap teman. Saat jam istirahat, Bu Sima menuju toilet yang letaknya berdekatan dengan kantin sekolah. Tanpa sengaja, Bu Sima mendengar Azim berteriak dan berkata kasar atau kurang sopan ke temannya. Setelah jam pelajaran selesai, Bu Sima yang merupakan wali kelas Azim memanggilnya ke kantor dan terjadilah percakapan sebagai berikut. Oke, selamat siang Azim. Siang Bu. Ya, Azim tahu nggak kenapa Bu Sima panggil ke sini? Tidak tahu Bu. Nggak tahu ya? Iya. Oke, tadi kan Bu Sima ke toilet, ngelewatin kantin. Nggak sengaja tuh Bu Sima dengar Azim berkata kasar ya ke teman Azim. Iya Bu. Iya, betul. Oke, menurut Azim berkata kasar itu termasuk perbuatan terpuji atau tidak? Tidak Bu. Tidak. Oke, Azim, namanya kita berbuat tidak terpuji itu hal yang biasa sebetulnya. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Bahkan Bu Sima aja dulu saat lagi emosi itu pernah tuh berkata kasar. Cuma Bu Sima penasaran nih, Azim kenapa nih? Kok bisa berkata kasar ke teman Azim? Kaki saya diinjak Bu sama Khalid pas di kantin. Saya mau kasar dan memarah-marahi Khalid Bu. Oh gitu, pasti sakit banget ya rasanya ya sampai Iya, kamu ngomong kasar ya. Iya. Nah, sekarang kita coba cara lain ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kira-kira apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan kamu dengan teman kamu? Saya akan meminta maaf Bu kepada Khalid. Oke, minta maaf ya. Nah, untuk kedepannya, cara kamu bagaimana nih untuk tidak bicara kasar lagi? Saya akan bersikap sabar dan tenang Bu. Kamu mau nggak kalau nanti nih, kapan nih kita latihan untuk bicara lebih tenang, lebih sabar? Mau Bu? Mau, oke, bagus. Nah, Azim, Bu Sima mau nanya, kamu ingat nggak kalau kita pernah buat kesepakatan kelas? Ingat Bu. Dari kesepakatan kelas itu ada yang kamu langgar? Ada Bu. Saya mau ngomong kasar, bersikap yang tidak adil Bu. Oke, kamu ngomong kasar, bersikap tidak adil, terus kamu menyakiti hati teman. Nah, kira-kira keyakinan kelas itu perlu diterapkan nggak di diri Azim? Perlu Bu. Perlu, kenapa? Karena bisa lebih baik lagi Bu ke depannya. Bisa sabar. Oke, Bu Sima berharap nanti ke depannya Azim lebih sabar lagi ya, untuk tidak berkata kasar lagi ke teman kamu gitu. Oke, semoga Azim ke depannya bisa lebih baik lagi. Oke, makasih Azim untuk hari ini. Silakan nanti kamu langsung balik ke rumah kalau ayah kamu sudah menunggu di luar. Oke, terima kasih ya. Tanggapan dan umpan balik siswa. Ya, Assalamualaikum Abi dan Azim. Sebelumnya Bu Sima mau ngucapin terima kasih banyak ya sudah membantu Bu Sima dalam menerapkan segitiga restitusi. Oke, sebelumnya silakan Abi sama Azim memperkenalkan diri dulu. Saya Bustia Dizair Lambang dari kelas 81. Saya Muhammad Azim Wahid dari kelas 85. Oke. Nah, Abi sama Azim, Bu Sima mau tanya. Abi sama Azim seneng nggak tadi Bu Sima ajak menerapkan segitiga restitusi? Senang Bu. Senang. Oke, yang pertama Abi. Abi bagaimana? Senangnya kenapa ketika Bu Sima menerapkan segitiga restitusi seperti tadi? Karena bisa lebih bekerja sama dengan para murid dan lebih ramah Bu. Oke, nah kalau Azim senang nggak ketika Bu Sima menerapkan
segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan siswa? Karena bisa belajar lebih sabar dan tenang, Bu. Ya, terima kasih banyak ya sudah mau membantu Bu Sima dalam penerapan segitiga restitusi. Semoga Bu Sima bisa menerapkan itu di sekolah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.